Jadi dalam pemerintahan Islam itu ada pungutan itu dua. Pungutan yang bersifat wajib itu dua saja sebenarnya, yaitu istilahnya istilahnya jizyah bagi orang-orang non-Islam dan zakat bagi orang-orang Islam. Itu saja. Itu. Yang lain itu nggak ada. Ada tapi bukan wajib, bukan paksaan. Gitu. Siapa yang mau, ayo gitu. Seperti Nabi mau perang, itu kan ayo siapa yang mau nyumbang? Siapa yang mau nyumbang? Kan itu. Oh, banyak sekali itu. Tapi nggak dipaksa oleh Nabi. Gitu. Boleh. Gitu. Tapi kalau zakat, iya diambil. Tapi kalau yang lainnya tidak ada paksaan. Dan jalan pemerintahan, jalan dengan baik. Pernah ada paksaan, itu kira-kira hanya 2 kejadian. Yaitu ketika di pemerintahan yang dipimpin oleh Bibas Sultan di Mesir, itu beliau memaksa, tapi mengumpulkan ulama dulu untuk mendapatkan legalitas. Karena apa? Karena mau perang, dan ternyata di Baitul Mal itu nggak ada uang. Para ulama rata-rata setuju untuk dipungut paksa dan ditentukan sekian. Tapi Imam Nawawi satu-satunya ulama yang mengatakan tidak boleh. Kalau sampai dipaksa dan ditentukan besarannya, tidak boleh. Imam Nawawi. Padahal saat itu dalam kondisi mau perang. Dan karena itulah Imam Nawawi kemudian diusir dari Mesir. Beliau pulang ke tempat kelahiran Imam Nawawi. Diusir sama Bebas. Dan itu hebatnya Imam Nawawi. Karena menurut pandangannya tidak boleh dipaksa. Kalau diserukan siapa yang mau ini, siapa yang mau silakan. Tapi dipaksa tidak. Apalagi juga memang kondisi umat Islam saat itu ya tidak dalam kondisi yang sangat ekonominya sangat baik. Tapi memang dalam kondisi perang dan seterusnya itu, maka Imam Nawawi mengatakan tidak. Kecuali kalau semua pejabat sudah mengeluarkan uangnya semua. Maka beliau diusir, dimarah. Ya, untung nggak dibunuh, karena Bebas itu tangan luar biasa. Tapi hebat, beliau ngajaknya itu ngajak untuk jihad, gitu. Jadi sebengis-bengisnya pemerintahan Islam dahulu, itu ngajak jihad fi sabilillah dan menepar agama Islam dan menegakkan syariat Islam. Perlu diketahui, kalau dengar cerita-cerita penguasa Islam dulu itu kok keras-keras, kejam-kejam, katakanlah, itu semuanya sebenarnya fi sabilillah. Orientasi kuatnya itu fi sabilillah dan menegakkan hukum Islam. Ya, Imam Nawawi menerima juga dikeluarkan. Tapi setelah itu diundang balik lagi. Tapi Imam Nawawi mengatakan tidak. Saya tidak mau balik selama dia masih hidup. Dan kemudian tidak lama meninggal. Bebas. Gitu. Karena dalam pandangan ulama-ulama itu nggak ada pungutan untuk masyarakat. Yang wajib, yang dipaksa itu zakat. Selain itu tidak. Dan memang ada yang berfatwa kecuali betul-betul darurat. Itu pun tidak boleh membuat masyarakat tidak rela. Dan masyarakat menjadi sangat terpuruk. Tidak boleh seperti itu. Ini pemerintahan dan ajaran Islam. Kalau ada yang bertanya, lalu dari mana pendapatan negara? Pendapatan negara kalau dari di zaman itu, maka pendapatan negara itu adalah dari hasil perang.
Karena perang itu menghasilkan juga. Karena rata-rata orang kafir itu kalau perang bawa hartanya. Maka ya biasanya mereka kalah. Kalau kalah, maka negara Islam dibolehkan memang untuk mengambil itu semua. Tapi di saat perang. Gitu. Dan juga kekayaan-kekayaan lain, harta-harta rampasan dan seterusnya. Itu cukup ternyata saat itu. Padahal belum muncul tambang minyak belum muncul dan seterusnya. Apalagi di era berikutnya, setelah tambang keluar, itu dikuasai negara. Sangat cukup untuk membiayai penegakan dan penyelenggaraan pemerintah. Kalau zakat sudah pasti, dan itu pun dalam batas-batas tertentu, ya 8 asnaf itu pembagiannya. Tapi termasuk untuk jihad fisabilillah maka besar, dan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang miskin besar juga itu. Di situ. Ditambah lagi umat Islam ini kalau diserukan untuk infak dan sedekah dan wakaf untuk kebaikan, semua hampir berlomba. Enaknya di situ. Pemerintahan ketika diperintah oleh orang-orang yang meneladani pemerintahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.